Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak dulu. Ajak lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan Dinul Islam yang alhamdulillah pada pagi ini merupakan pekan yang kedua kita melaksanakan kegiatan Dinul Islam selama seminggu ke depannya lagi. Dan juga tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muhtabar. Yang saya hormati Ibu Camat Hansen 1 Kota Semawe beserta para wakilnya, yang saya muliakan kepala tata usaha beserta jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga teristimewa kepada seluruh siswa dan siswi Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, tanpa mengurangi rasa hormat walaupun tidak Bapak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah pada pagi ini di kesempatan yang sama ini kita tidak buat metode ceramah lagi, karena udah Bapak ceramah 1 jam penuh kemarin kan, sampai kering tenggorokannya. Jadi pada hari ini gimana juga? Nah, hari ini Bapak akan memperkenalkan kepada kalian sebuah metode yang sudah lama dilakukan oleh para ulama dalam mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada para santri-santrinya. Dan sebuah hal yang mungkin bisa kita pedomani, di samping kita belajar ilmu agama melalui kurikulum yang telah diatur oleh pemerintah, tidak salahnya juga kita mempelajari bagaimana konsep ilmu agama Islam, terutama dalam bidang ilmu fikih yang pernah diajarkan oleh para ulama-ulama yang termaktub di dalam kitab-kitab klasik ataupun kitab Taurat ataupun yang kita kenal dengan kitab kuning. Pernah dengar nggak kitab kuning? Pernah. Sebahagian dari kita pasti ada yang belajar di balai pengajian, ada sebahagian yang belajar di daerah-daerah walaupun tidak full mondok, ya kan? Dan juga ada sebahagian yang memang menjadikan madrasah ini sebagai tahapan awal. Nantinya kalau kalian memang sudah lulus dari sini dan berencana untuk mondok di pesantren ataupun di daerah, setidaknya tidak lagi merasa asing dengan namanya kitab kuning. Nah, di hadapan kalian ini Bapak ambil sampel 2. Ini namanya 2 kitab kuning yang membahas fal fikih. Kalau Bapak sebutkan namanya pasti nanti tidak asing bagi yang pernah belajar. Pernah dengar kitab Matan Takrib? Pernah. Siapa pengarang kitab Matan Takrib itu? Istilah yang sering dipopulerkan oleh ulama kepada pengarangnya yakni Abu Sufyan. Kitab yang membahas persoalan fikih dalam bentuk matan. Jadi dalam fikih
Metode para ulama dulunya dalam mengajarkan kitab ada yang metode matan, potongan-potongan ringkasan yang membuat di dalamnya tentang fan ilmu fikih. Di depan kalian ini ada 2 kitab yang berbicara masalah fikih dan menjadi kurikulum wajib di pesantren. Dan juga pembahasannya ini sama seperti yang kita pelajari di madrasah-madrasah. Artinya tidak berbeda. Tetap bagian yang diajarkan bab taharah, cara bersuci, bagaimana cara salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Nah, maka pada hari ini Bapak ingin sedikit menceritakan bagaimana fikih itu dibangun dan apa pentingnya belajar ilmu fikih. Alhamdulillah kita yang di madrasah, di madrasah pendidikan agama Islam itu sudah dibagi menjadi beberapa rumpun ilmu. Jadi kita ada yang belajar fikih, ada yang belajar Quran, hadis, ada yang belajar akidah, akhlak, ada yang belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, para ulama itu mengajarkan para santrinya dengan menggunakan metode sorogan. Pernah dengar nggak metode sorogan? Ya, seperti kalian duduk di sini, kemudian seorang ustaz, kiai ataupun tengku membacakan kitab di depan para muridnya dan kemudian muridnya menyimak dengan teks yang ada di depan. Cuma kebetulan hari ini kita nggak punya teks masing-masing, tapi setidaknya nanti kalau memang umur panjang dan Allah mengizinkan, kita akan memunculkan tradisi ini di dalam sekolah kita, insyaallah nanti. Nah, nantinya kita akan mencoba untuk mengenal bagaimana kitab-kitab kelas. Ini kitab full bahasa Arab. Ya. Nanti jangan entah kalian tanya, Bapak bisa bahasa Arab? Kalau anak buki-buki bisa apa? Nah, bahasa Arab yang termasuk di dalam kitab bukan bahasa Arab percakapan yang sering kita dengar. Akan tetapi percakapan ataupun teks yang dimuat di dalam kitab-kitab Arab klasik itu berbahasa Arab yang masih orisinil. Nah, sehingga untuk mempelajari kitabnya kita membutuhkan beberapa bidang ilmu lain seperti nahwu, sarah, balaghah, mantiq, bayan, usul fiqh dan sebagainya. Nah, maka untuk mendapat keberkatan dan juga ini masuk ke tahapan materi yang nantinya insyaallah untuk kelas 1 materinya taharah, untuk kelas 2 itu materinya tentang haji kalau tidak salah, dan yang untuk kelas 3 itu tentang pengurusan jenazah. Nah, maka Bapak bawa di sini 2 kitab. Yang pertama ini namanya kitab Fathul Bari Mujib, syarah penjelasan daripada kitab yang tadinya Bapak terangkan, yakni matan takrib, kan? Sering kita belajar ya, matan takrib. Nah, ini syarahannya. Adapun yang pernah mondok ataupun pernah belajar di Dayak di sela-sela waktunya ataupun di malam harinya pernah dengar kitab Hasyiah Al-Bajuri. Pernah. Hasyiah Al-Bajuri itu merupakan penjelas daripada kitab ini. Nah, enggak Bapak bawa sampulnya, bisa kalian lihat. Itu Hasyiah Al-Bajuri. Yang kita gaji itulah Fathul Karim ini. Nah. Sedangkan yang kedua ini namanya Fathul Mu'in. Di jenjang kelas ibtidah ataupun jenjang kelas yang pertama diajarkan matan takrib. Berangkat setelah khatam matan takrib kita diajarkan Fathul Karim. Selesai khatam Fathul Karim ini baru diajarkan tentang kitab Fathul Mu'in ataupun sering didengar dengan Hasyiah I'anatul Talibin. Maka di waktu yang singkat ini Bapak akan mencoba untuk membacakan isi
yang menyangkut dengan bab taharah. Dan sebagaimana tradisi para ulama-ulama, sebelum kita membaca maka ada menghadiahkan pahala Al-Fatihah kepada pengarang kitab. Nah, maka disimak nanti baik-baik. Adapun ada pertanyaan dan hal-hal yang memang masih janggal terkait dengan bab taharah nantinya, bisa langsung ditanyakan selama 1 jam ke depan. InsyaAllah jam 9 nanti kita padai dan kita lanjutkan dengan rutinitas kita seperti biasa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa abaihi wa ikhwanihi dan anbiya'i wal mursalin wal malaikati alladzina muqarrabina wa syuhada'i was salihin summa ila ahli umuri minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat susan ila musannifi hadzal kitabi Ibnu Qasim wa Ibnu Ghazi dalam madallahu bi rahmatihi wa ridwanuhu amin ya rabbal alamin. Ajma'in al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, nah, karena ini kita masuk langsung ke kitab Taharah, jadi mukaddimah dan pengantarnya nggak kita baca lagi. Karena kita tidak membaca secara tuntas, tapi kita mohon kepada Allah semoga keberkatan yang ada pada kitab-kitab karangan ulama, karena para ulama ketika mengarang tujuannya cuma satu. Para ulama menginginkan agar orang yang membacanya paham dan beliau mendapatkan pahala dari karangan-karangan beliau. Beliau tidak menuntut supaya karangannya ini menjadi sebuah pundi-pundi uang. Jadi ketika dicetak secara masif tidak ada istilahnya nanti mendapatkan komisi kepada para ahli waris, tidak. Semuanya murni diwakafkan untuk umat Islam sehingga kitabnya masih bertahan dalam kurun waktu yang sampai sekarang. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kitab Taharah, bermula ini itu bab taharah. Bermula ini itu kitab taharah. Pernah enggak dengar pembacaan ataupun pemaknaan seperti itu? Pernah. Itu bahasa apa akhirnya? Bahasa Arab Melayu. Jadi kalau yang sering belajar kitab kuning berbahasa kitab Jawa, itu pemaknaannya itulah pemaknaan yang kita gunakan untuk memaknai kitab kuning. Jadi yang kalian nanti belajar nahwu saraf, di sinilah nanti prakteknya untuk membaca kitab kuning. Baik. Apa yang dikatakan di dalam kitab ini? Al-miyahul lati yajuzu tadhiru biha sab'u miyahi. Bermula segala air allati yang boleh bersuci dengannya air itu 7 segala air. Kita tahu dalam fikih dan di dalam dunia ini air yang Allah ciptakan itu dasarnya 7.
Nah, tuh 7. Ada 7. Nah, bahkan sekarang airnya macam-macam. Ada kopi, ada teh, ada boba, ada minuman es cappuccino, ada minuman blue ocean. Pernah minum blue ocean tu? Ada Thai tea, ada itu berupa itu kan air juga, ya itu nanti masuk ke pembahasan mana. Nah, tetapi yang intinya Allah menciptakan dan menurunkan serta memancarkan 7 jenis air. Apa-apa saja ke-7 jenis air, yang ke-7-nya bisa kita gunakan untuk bersuci. Arti bersuci di sini bisa kita gunakan untuk berwudu, bisa kita gunakan untuk mandi wajib. Bagi yang pernah mimpi basah, paginya mandi wajib, jangan pakai air susu. Nah, nanti kita lihat air yang bagaimana. Ataupun untuk menyucikan benda-benda yang terkena najis. Nah, apa-apa saja air yang ke-7 itu dijelaskan. Yang pertama, ma'us samai, air yang turun dari langit. Apa dia? Air hujan. Pak, ada air yang turun dari langit tetapi rasanya dingin. Itu air asli itu. Air yang langsung diturunkan dari langit namanya air hujan. Maka air hujan ini boleh digunakan untuk bersuci. Itu yang pertama. Catat. Cashback ada reward yang kemarin. InsyaAllah. Enggak banyak, cuma untuk kalian apalah yang enggak ada. Dah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma'ul bahri. Air laut. Jadi air laut, kebiasaannya air laut rasanya apa? Asin. Maka air laut yang ada di lautan luas itu boleh digunakan untuk bersuci. Andai kata kalian berlayar sampai di tengah lautan, kemudian masuk waktu untuk solat dan tidak mendapatkan air yang kalian bawa kecuali yang ada air lautan, nyemplung saja ke dalamnya untuk mandi wajib sudah bisa. Instan kali kan? Nawaidul ghusl, masuk ke dalam laut, dah selesai mandi wajib. Kenapa? Karena termasuk air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ada berapa? 2. Yang ketiga, wa ma'un nahri. Apa itu air nahri? Air sungai. Air sungai itu kebiasaan dia tawar. Tawar. Maka air sungai juga bisa digunakan untuk bersuci. Sudah 3. Tinggal berapa lagi? 4. Setelah air sungai, air yang boleh digunakan untuk bersuci, wa ma'ul bi'ari. Air sumur. Air yang ada di setiap rumah-rumah pastinya punya sumur. Pak, saya punya sumur tapi enggak ada airnya, berarti salah gali sumur kalian. Artinya setiap rumah disediakan yang namanya sumur untuk mata air utama yang ada di rumah. Oh, kadang-kadang airnya agak kekuning-kuningan. Airnya ternyata baunya agak bau belerang, kan? Kan beda-beda. Ada yang memang airnya jernih, tetapi air sumur tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Cuma kadang-kadang kalau airnya kuning kan nggak bisa digunakan untuk mencuci pakaian. Kalian pakaian putih seperti ini, pas sudah cuci sudah bertambah warnanya jadi warna kuning. Tapi untuk kita wudhu boleh. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa ma'ul aini, air mata air. Nah, pernah lihat air mata air? Bukan air mata.
Kalau air mata kalian kumpulin satu baskom itu habis mata-mata kalian nangis tiap malam. Kenapa? Jadi malam baru diputusin pecat. Jadi nangis semalaman sampai air matanya terkumpul satu baskom. Bolehkah kita gunain untuk bersuci? Tidak boleh. Tetapi yang boleh adalah air mata, air yang menjadi sumber yang terdapat di dalam tanah. Jadi ketika kita gali, itu ada yang keluar dari celah-celah tanah. Itulah yang namanya air mata air. Nah, itu juga boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya wama'u salju. Air salju. Itu nggak ada di daerah kalian. Itu di daerah Bapak, di daerah London sama daerah Tokyo. Kalau di sini nggak mungkin diturunin salju. Takut baca itu salju kan nak perlu diteru betul tak aku tak sama kena. Kalau tak ada. Air salju. Nah, Pak, air salju itu gimana kita gunain? Padahal kan berbentuk es. Nah, tunggu dia mencair dulu. Jangan nanti es yang sudah ada di situ kalian basuh boleh juga. Tetapi tunggu dia mencair. Nah, air salju itu boleh digunakan untuk basuh. Itu yang tinggal di daerah sini nggak dapat. Bapak yang tinggal di daerah Tokyo, daerah London, daerah Norway, Swedia, kan. Kalau kalian tinggal di daerah Kota Blang, anak-anak terus salju nak beda melumpur. Karena nanti takutnya ketika terus salju kayak tadi dia beli sirup, dia tambahin dah ada es. Kalau lewat rompak kaya wah aje kat terus salju kayak belum terus dia tanggung dia fikir es terus nanti banyak ada betul. Tetapi air salju andai kata turun di tempat kita boleh digunakan untuk bersuci. Sudah 7. Nah, simak nanti insya-Allah di sela-sela waktu akan kita coba untuk masih ada sisa waktu. Berarti air yang boleh digunakan untuk bersuci ada berapa? 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air, yang keenam air salju, yang ketujuh wa ma'ul baradi, air embun. Nah, air embun itu gimana Pak? Kita tampung air embun misalnya. Kalian kan pernah lihat di ujung-ujung daun waktu pagi hari. Itu ada tetesan yang terdapat di daunan yang dinamakan dengan air embun. Nampak kita mau bersuci sama air embun, boleh nggak? Boleh. Cuma kalian tampung saja. Kalau tampung, misalnya mau jadikan untuk bersuci ataupun mandi junub, kalian tampung air embun 1 tetes. Besok 1 tetes. Ini umur kalian 12 tahun baru bisa wudu, dan umur 56 baru terkumpul 1 baskom. Tapi yang intinya, andai kata ada hamparan rumput yang hijau yang di pagi harinya berembun. Nah, itu yang kita ambil untuk bersuci bisa. Misalnya ini ada hamparannya, kalian ambil, kalian usap misalnya di rumput tersebut. Tapi pastikan bahwa rumput tersebut belum